Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain, kita dimulai saja ya, karena ini saya mempergunakan Zoom meeting yang gratisan, jadi nanti pasti ada berhentinya dulu, nggak bisa full 1,5 jam gitu ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf hari ini yang harusnya libur ya, jadi masuk ya. Soalnya kan minggu kemarin juga udah nggak masuk ya, walaupun misalnya yang minggu kemarin itu nggak usah diganti, tapi tetap aja materinya nanti keteteran gitu ya, karena banyak materi yang harus dipelajari di sini gitu ya, karena materi statistik itu sangat penting gitu ya, apalagi yang akhir ini berhubungan dengan nanti rekan-rekan semua membuat tugas akhir gitu ya. Jadi ada hubungannya karena tidak ada lagi statistik 2 gitu ya. Kalau seharusnya sih statistik itu ada statistik apa namanya tuh, ada statistika dasar gitu ya, harusnya ada statistika lanjutan. Cuman kalau di Fathahillah ini hanya satu statistikanya gitu ya. Jadi banyak materi yang harus disampaikan gitu ya. Nah, di apa namanya, di awal statistika dasar sampai di akhir gitu ya, sampai goal settingnya buat nanti skripsi itu harus disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan di perkuliahan kali ini saya bisa menyampaikan materi mengenai validitas dan reliabilitas gitu ya. Ini gimana teman-teman semua, nggak pada liburan atau ada di rumah? Ya, Di rumah aja. liburnya. Di rumah aja ya. Nanggung soalnya ya liburnya di tengah-tengah ya. Iya. Pada bawa ini nggak, atau pada pegang laptop nggak? Ada yang pegang Iya, Bu. laptop? Ada, ya. Berarti nanti sambil saya menjelaskan sambil praktek gitu ya, karena kalau statistika itu harus praktek, nggak praktek ya susah. Terus di sini juga nanti ada apa namanya, ada aplikasi SPSS. Ada yang sudah tahu aplikasi SPSS? Belum? Belum. Berarti Belum, nanti Bu. tinggal download ya, ada kok di Google juga ya. Tinggal download, atau misalnya kalau mau mentahannya boleh nanti di pertemuan yang akan datang ya, pada saat tatap muka gitu ya. Karena kalau misalnya dikirim di apa namanya, di classroom agak sulit gitu ya. Ininya apa namanya, kadang lisensinya suka nggak kekirim gitu. Ada di sini yang mahir dalam mengenai IT? Biasanya laki-laki ya. Junaidi gimana Junaidi? Pak Junaidi, Pak Yujra. Jadi Belum nanti lahir, bisa Bu. nanti bisa bantu ya, karena saya juga kurang paham kalau instalan itu. Saya juga tahunya udah diinstalin aja gitu ya. Udah diinstalin, udah tinggal pakai aja gitu ya. Karena dulu waktu apa ya, semester yang lalu gitu ya, di angkatannya Pak Adnan tuh kan sama ya statistika, terus mereka download juga sama download SPSS. Nah, jangan sampai ada yang karena apa namanya downloadnya di Google gitu ya, terus kena virus si laptopnya. Virusnya itu virus baru mah gitu, apa mah nggak tahu lah gitu ya, sampai si laptopnya nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi jangan, hati-hati juga kalau misalnya nanti mau download aplikasi di komputer gitu ya, jangan sampai merugikan diri sendiri gitu ya, laptopnya nanti nggak bisa dipakai lagi gitu. Nantilah dicoba aja ya, nanti pada saat pertemuan selanjutnya tatap muka, saya minta tolong, mungkin pasti di sini teman-teman ada yang mahir lah dalam apa namanya tuh, dalam per-IT-an.
Ini sudah ada berapa? 13 orang ya. Coba saya lihat dulu. Ibu Astria Dewi. Ada Astria Dewi, ada hadir? Oh ya, udah on kamera tuh. Pak Abdul Aziz. Hadir, Bu. Hadir. Dindawati, udah ada ya, Bu Dinda. Bu Janira. Janira, kemana Bu Janira ada? Belum on ya? Terus Teh Elis sudah ada on juga, Pak Junaidi udah on, Teh Laila, Teh Putri mana Teh Putri? Oh ya udah on juga, Teh Sita. Nah, Teh Pak Yujira ya? Pak Yujira, ini ada 2 ya Pak Yujiranya ya? Oh yang satu buat ini ya, buat praktek ya? Reja Kia ada. Pak Iqbal ada, Pak Iqbal. Hadir, Bu. Ya. Oke ya. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, saya share screen dulu. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai validitas dan reliabilitas. Bentar. Sudah kelihatan? Ada? Terlihat, Ya. Ibu. Nah, hari ini gitu ya, kita akan mempelajari mengenai validitas, reliabilitas gitu ya, daya pembeda, indeks kesukaran. Cuman untuk yang daya pembeda dan indeks kesukaran ini saya belakangin gitu ya, nggak akan dibahas hari ini karena waktunya sedikit gitu ya, tidak banyak, tidak akan kebahas. Mudah-mudahan yang validitas dan reliabilitas kita akan tuntas menyelesaikan penjelasannya hari ini gitu ya. Nah, ini mengenai validitas, reliabilitas itu fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi nanti kan kita mau penelitian nih misal gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum ke menjelaskan validitas dan reliabilitas ya. Kan di sini sudah ada banyak rekan-rekan yang mengajar ya. Jadi Bapak Ibu guru gitu, sudah ada kan? Ada, Bu. Ya. Nah, Teh Astria, kalau misalnya memberikan soal gitu ya, memberikan ya misalnya ulangan gitulah, ada tes gitu ya di sekolah. Mau ujian di sekolah tuh, ujian kenaikan kelas misalnya. Terus kebetulan yang membuat soal itu gurunya gitu ya. Jadi biasanya kan kalau mau ujian sekolah kadang ada yang buat soal itu dari kita, dari sekolahnya sendiri gitu ya, gurunya sendiri yang buat, dan ada juga yang dari pusat misalnya, dari Kemenagnya misalnya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dari gurunya sendiri yang harus buat gitu ya, misalnya Teh Astria kan udah mengajar nih. Nah apa yang dilakukan Teh Astria sebelum memberikan si soal itu kepada si anak gitu ya? Diuji cobakan dulu nggak? Ya. Hah? Misalnya buat soalnya itu kan buat soal nih. Buat soalnya itu misalnya 10 soal nih. Udah buat 10 soal, si soalnya langsung dikasihkan kepada si anaknya gitu. Tidak. Digimanakan dulu. Ayo, di sini ada yang sudah berpengalaman membuat soal?
Soal buat harian kan Bu? Iya, buat harian boleh, buat ya pokoknya buat ujian ajalah yang buat diteskan kepada si anak misalnya gitu. Kasih kisi-kisi bukan Bu? Kisi-kisi soal kan, iya kisi-kisi itu kan buat sebelum membuat soal itu kan kita harus buat kisi-kisi ya. Jadi si soal itu acuannya ada di kisi-kisi gitu ya, karena di dalam kisi-kisi itu kan membuat indikator dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya sudah selesai nih dari buat kisi-kisi, terus soalnya udah jadi, misalnya PG atau esai ataupun apa itu. Nah, setelah itu sudah selesaikah atau gimana? Langsung diujikan kepada si anak atau gimana? Diuji kebenarannya. Gimana? Diuji kebenarannya. Dengan cara apa? Enggak, ini mah dalam keseharian aja, misalnya dalam keseharian rekan-rekan semua gitu. Kalau udah buat soal langsung diujikan gitu atau gimana? Langsung, ya. Ada lagi selain Teh Astria? Pak Junaidi gimana Pak Junaidi? Biasanya langsung Bu. Langsung ya. Biasanya kalau buat soal itu PG atau uraian? Atau dua-duanya? Uraian Bu biasanya. Oh, uraian. Oke. Pak Abdul Aziz? Ini, kalau di lesan, bikin soal, langsung dikasihkan ke si anaknya? Langsung Bu. Langsung. Siapa lagi ya yang udah ngajar ya? Teh Jakia sama? Sama juga dikasihkan langsung? Oke, berarti secara keseluruhan di sini bikin kisi-kisi, bikin soal, dan segala macam. Setelah jadi soalnya, langsung dikasihkan kepada si anak gitu ya. Nah, seharusnya gitu ya, soal yang akan kita berikan kepada peserta didik gitu ya, harus ada tahapan-tahapannya lagi sebelum diberikan kepada si peserta didik gitu ya. Dengan apa itu tahapannya? Tahapannya dengan diuji cobakan dulu gitu ya. Nah, diuji cobakan dulu kita itu akan lihat nih bagaimana soal ini, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Soal ini yang sudah kita buat itu sudah bagus atau belum gitu ya. Nah, di sini ada validitas, reliabilitas gitu ya. Nah, fungsinya untuk itu. Gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya kita akan apa ya? Misalnya mengukur tinggi badan lah gitu ya. Kita akan mengukur tinggi badan nih. Nah, alat ukurnya kan jelas ya. Alat ukur tinggi badan berarti apa? Alat ukur tinggi badan? Meteran Bu. Meteran gitu ya. Nah, kita sudah jelas. Artinya di situ si validitasnya itu sudah sesuai gitu ya. Walaupun tingginya berapa, tapi ukurannya itu diukurnya menggunakan meteran gitu ya. Semua pasti sama gitu ya. Ini tingginya segini, ini tingginya segini, jadi sudah teruji gitulah. Nah, sekarang juga sama soal gitu ya. Jadi si soal itu harus dilihat dulu apakah soal ini tuh valid tidak gitu ya, reliabilitas tidak gitu ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai validitas butir soalnya. Nah, validitas instrumen penelitian. Silakan dibaca. Ya, setelah dibaca paham tidak?
Paham tidak? Ada yang bisa menjelaskan mengenai validitas setelah membaca definisinya? Ayo silakan. Ada yang bisa? Pak Yujra belum kedengar suaranya. Gimana? Validitas di sini masih di itu tuh, masih mikrofonnya masih ditutup. Masih ditutup mikrofonnya. Mana ada Pak Yujra? Nggak kedengeran ya? Yang lain gimana, kedengeran nggak? Belum, Bu. Ya, nah sekarang udah ada nih. Sok, silahkan Pak Yujra. Kira-kira setelah baca definisi mengenai validitas instrumen penelitian yang ada di layarnya, paham tidak? Belum ketangkap. Yang lain gimana yang lain? Wah, ini Pak Insan lagi jalan-jalan ya. Ayo yang lain, Teh Laila gimana? Nah, jadi saya jelaskan ya, kalau tidak ada yang mau jelaskan, jadi saya jelaskan sendiri nih. Validitas instrumen di sini itu merupakan apa ya? Merupakan apa namanya tuh, merupakan alat untuk mengetahui kevalidan gitu ya, atau kesahihan suatu instrumen. Nah, di sini dikatakan, katanya suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, gitu ya. Nah, jadi analoginya seperti tadi, gitu ya. Kita harus kan kita mau buat instrumen nih, gitu ya. Nah, kita mau buat instrumen, tapi kita harus tahu, gitu ya. Kita harus jelas bahwa si instrumen itu valid digunakan untuk si peserta didik. Contoh, misalnya tadi kita mau mengukur panjang buku misalnya gitu ya. Di sini ada buku misalnya. Nah, ini ada buku statistik gitu ya. Nah, kita mau mengukur panjang buku gitu ya, panjang, lebar gitu ya. Nah, di sini panjang dan lebar buku itu tadi bisa dihitung dengan menggunakan apa? Penggaris. Penggaris. Nah, penggaris di sini yang dikatakan instrumennya, gitu ya. Berarti si penggaris itu sudah betul nih. Nah, ini merupakan validitas apa namanya tuh, untuk mengukur si validitas instrumen untuk mengukur si buku itu penggaris, gitu ya. Mengukur panjang buku itu penggaris. Kenapa tidak bisa menggunakan yang lain? Contoh misalnya, saya mau mengukur buku ini dengan timbangan, misalnya. Sesuai tidak? Tidak. Tidak sesuai gitu ya. Karena untuk mengukur si buku ini hanya bisa dengan menggunakan penggaris. Nah, begitupun dengan si soal gitu ya. Contoh misalnya kita mau membuat soal gitu ya, soal untuk kelas 1 SD misalnya. Kita mau membuat soal untuk kelas 1 SD, terus diuji cobakan dulu gitu ya. Nah, si soalnya itu misalnya kita buatnya itu karena kita bukan seorang guru misalnya, kita buatnya asal-asalan gitu ya.
Nah, setelah diuji cobakan, ternyata si instrumen itu tidak valid gitu ya. Kenapa tidak valid? Artinya tidak sesuai, berarti tidak bisa dipergunakan untuk siswa kelas 1 gitu ya. Berarti dengan cara seperti apa untuk merubahnya? Berarti kita harus membuat soal yang apa namanya tuh yang tidak sama seperti itu gitu ya. Misalnya ke soal kelas 1 SD tapi kita buat itu soalnya soal untuk kelas 5 misalnya gitu ya. Nah, itu bisa berhubungan di validitas instrumen. Jadi kita harus mengetahui dulu tuh si soal itu valid enggak gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahwa si instrumen itu valid atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada caranya. Nah, caranya itu dengan menggunakan rumus Pearson gitu ya atau produk momen. Wah, ini rumusnya juga udah lumayan ya. Udah riut gitu ya, udah banyak RXY, XY gitu kan. Nah, ini merupakan rumus untuk menguji validitas soal. Nah, cara menguji validitas di sini gitu ya, ada yang caranya itu dengan manual, ada yang bisa menggunakan Excel gitu ya. Microsoft Excel, ada juga yang apa namanya tuh ada yang lebih mudah lagi yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan semua nggak usah kesulitan gitu ya, harus ngitung manual, masukkan dulu kan kalau kemarin kayak misalnya apa soal-soal rumus-rumus yang sebelumnya gitu kan nggak pakai aplikasi ya, jadi langsung aja gitu ya dikotret gitu kan. Nah, kalau ini ada nanti caranya supaya mudah bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS gitu ya. Nah, di sini RXY itu koefisien korelasi. N banyaknya butir soal. Ini sigma XY itu artinya jumlah dari skor item dikali skor total tiap soal dikurangi jumlah dari skor item gitu ya dikali sigma itu artinya jumlah dari skor total terus dikali ini gitu ya n sigma x kuadrat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini merupakan rumusnya gitu ya. Terus nanti setelah kita menyelesaikan apa namanya tuh perhitungan menggunakan rumus RXY itu belum selesai, masih ada kelanjutannya gitu ya. Nah, yang kedua langkahnya harus diuji lagi dengan uji T, katanya T hitung. Setelah diuji dengan menggunakan rumus T hitung, dicari lagi T tabelnya gitu ya. Dicari lagi T tabel. Terus setelah mencari T tabel, baru kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Katanya di sini dikatakan kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka bisa dikatakan valid. Tapi jika T hitungnya kurang dari atau sama dengan T tabel, maka tidak valid gitu ya. Nah, supaya mudah, supaya paham mengenai rumus yang ada di sini gitu ya, kita akan praktek nih. Ya, di sini ada contoh soalnya. Nah, contoh di sini seorang mahasiswa membuat instrumen penelitian tipe uraian sebanyak 5 buah soal. Instrumen tersebut diuji cobakan terhadap 30 siswa dan hasilnya disajikan pada gambar 1. Nanti ada bagannya gitu ya. Bagaimana cara menentukan validitas instrumen tersebut gitu ya. Jadi, soal di sini tuh misalnya kita mau penelitian nih gitu ya. Teh Jakia mau penelitian misalnya gitu ya. Terus nanti itu Teh Jakia membuat 5 buah soal gitu ya. 5 buah soal misalnya. Nah, si soal tersebut sebelum diberikan kepada peserta didik yang akan kita teliti, si pesertanya itu gitu ya, instrumennya sebelum dikasihkan kepada si peserta didik. Oleh karena itu kita lihat dulu gitu ya, diuji cobakan dulu. Nah, diuji cobakannya ke siapa? Misal kita itu mau penelitian di kelas 6 misalnya gitu ya. Mau di kelas 6. Nah, berarti kita nguji cobanya itu tidak boleh di kelas yang mau dijadikan apa namanya tuh kelas penelitian, tapi diuji cobakannya ke kelas yang lain. Misalnya di sekolahnya itu ada kelas A, B, C, D.
Nah, kita mau melakukan penelitian terhadap 2 kelas, kelas A dan kelas B. Maka si soal itu diuji cobakannya boleh ke kelas C dan ke kelas D. Atau juga boleh ke sekolah yang lain misalnya, atau ke tingkat yang lebih tinggi misalnya. Contoh tadi kelas 6 gitu ya. Nah, berarti kita boleh uji cobanya ke kelas yang tinggi. Berarti kelas yang tinggi dari kelas 6 itu kelas berapa? SMP gitu ya, kelas 7. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi tidak boleh diuji cobakan di kelas yang mau dijadikan penelitian. Karena banyak terjadi kesalahan pada seorang peneliti gitu ya, pada saat uji coba, tapi dikasihkannya kepada kelas yang mau diuji cobakan. Ya, tuh bagaimana kalau kayak gitu ya, soalnya udah tahu nanti dikasih lagi yang kayak gitu, atau udah bagus itu mah berarti nanti penelitiannya kayak gitu ya. Ini kalau Zoom-nya mati berarti nanti masuk lagi ya. Nah, Baik, Bu. ya, kita masuk ke contoh ya. Stop share dulu. Nah, misalnya di sini ada data hasil uji coba instrumen penelitian. Ya. Misalnya, Bu, kalau misalnya kita mau penelitian misal gitu ya. Apakah harus selalu datanya berbentuk uraian? Coba, boleh yang lain tidak? Boleh ya. Jadi mau objektif juga boleh, atau misalnya mau angket, boleh misalnya. Kalau angket kan ada baik sekali atau gimana gitu ya, boleh. Jadi nggak harus uraian, tapi di sini saya menjelaskan yang uraian. Nah, ini misalnya saya sudah ngasih nih 5 soal, tadi contohnya Teh Jakia ya. Teh Jakia sudah ngasih 5 soal kepada peserta didik yang jumlahnya ada 30 orang gitu ya. Dan ini hasilnya nih, siswa ke-1 misalnya. Ini soal nomor 1, 4, soal nomor 2, 3, nomor 3, 3, nomor 4, 4, nomor 5, 3 gitu ya. Nah, di sini jumlahnya 17 dan seterusnya gitu ya sampai ke A30. Nah, di sini kita mau mencari validitas soalnya gitu ya. Apakah soal ini valid atau tidak valid gitu ya. Yang bagus nanti hasilnya berarti harus valid ya. Tadi rumusnya itu, nah ini validitas manual. Nah, di sini yang manual dulu ya. Sebelum ke yang mudah, saya kasih yang manual dulu. Karena tadi rumusnya itu, ini kan rumusnya ya. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dan seterusnya gitu ya. Nah, karena validitas itu diujinya satu-satu, jadi per soal, nggak semuanya. Misalnya dari 5 soal validitas valid misalnya, nggak seperti itu. Jadi setiap satu soal itu diuji validitas. Jadi bisa jadi soal nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid gitu ya. Berarti nanti kita harus memperbaiki yang 2 dan 3. Nah, sekarang ini contoh soal nomor 1 gitu ya. Karena di sini di rumus itu ada X, ada Y, berarti kita harus cari dulu nih X dan Y-nya gitu ya. X di sini, nah X di sini itu nilai di butir soal nomor 1 gitu ya. Yang ini ya. Nih, kita pindahkan. Ada yang mau praktek nggak sebelumnya? Saya kirimkan datanya berarti ke ini ya, biar langsung nggak usah ngetik lagi gitu. Jadi tinggal masukkan rumusnya gitu ya. Saya masukkan ke WA aja ya. Sebentar. Sudah ada, silahkan yang sudah yang buka laptop silahkan dibuka. Sudah saya kirim ke WA.
Ya, oke, kita lanjut ya. Berarti kita kopikan dulu ya yang ini si butir soal nomor 1 gitu ya, semuanya dari siswa ke-1 sampai siswa ke-30. Nah, di sini saya sudah kopikan ini soal butir nomor 1, X1 itu ya. Terus Y-nya itu sama dengan ini hasilnya, jumlahnya. Jumlahnya ya, di copy lagi, masukkan ke sini. Ya. Terus di sini, oh iya, supaya nggak rubah gitu ya, kalau misalnya kalian copy, karena ini misalnya pakai rumus gitu ya, mencari jumlah itu pakai sama dengan sum, tahu kan? Udah tahu ya? Pakai sum gitu ya, sama dengan ketikan sum, kurung buka, nah langsung di blok ininya ya, yang mau dijumlahnya yang mana saja, di blok, enter. Setelah itu, supaya tahu ke bawahnya, tinggal ditarik aja ujung bawah sisi kanan. Ke bawah, sudah selesai. Tidak usah menghitung satu persatu. Gitu ya. Nah, cara mengkopinya, berarti klik kanan, copy gitu ya, supaya tidak berubah hasilnya. Kalau misalnya tidak di copy paste spasial, nantinya hasilnya bakal gini, 0. Ya, tapi supaya mudah, nggak 0, berarti paste spasialnya yang angka, ininya angka, atau pilihnya value. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, setelah itu ya, X1 sudah ada, Y-nya sudah ada. Ini kita hilangkan dulu ya supaya paham. Nah, X1 sudah ada, Y-nya sudah ada. Sekarang tinggal, karena di sini ada X, Y, berarti artinya X dikali Y. Berarti tinggal kalikan. Ada yang tahu rumusnya di Excel itu cara mengalikan X kali Y sama dengan, terus gimana? Tinggal klik saja ininya ya, yang mau dikalinya. C5, terus pakai bintang. Shift angka 8 kalau di laptop saya ya. Shift bintang, terus dikalikannya mau dengan yang mana? Ya dengan Y ya, kalikan dengan Y. Tinggal enter. Sudah ada hasilnya. Nanti tinggal tarik lagi yang ujung bawahnya, kiri kanan, ujung kanan bawah ke sudah ada. Gitu ya. Terus X1 kuadrat. Berarti artinya X1 dikuadratkan. Ada yang tahu gimana caranya mencari kuadrat dari sini? Teh Dinda, gimana Teh Dinda? Tahu Teh Dinda? Nggak tahu juga. Berarti tinggal tulis sama dengan, ya, untuk kuadrat nih. Karena yang mau dikuadratkan X1, berarti pakai pangkat, gitu ya. Pangkatnya itu yang kayak gini nih, tanda ini nih. Tanda ini kalau di laptop saya pakai shift sama angka 6. Shift angka 6. Berarti tulis 2. Ini artinya X1 pangkat 2. Ya, tinggal di enter lagi, sudah ada. Betul kan? 4 kali 4, 16 ya. Nah, supaya nggak lama lagi ngitung, ini tinggal tarik lagi ke bawah. Sudah selesai. Terus, Y kuadrat juga sama. Sama dengan Y-nya klik, pangkat. Pangkatnya pakai shift 6, gitu ya. Shift dengan 6 diklik barengan. Terus ininya 2.
tinggal ditarik lagi. Nah, sudah selesai. Sudah ada kan ya? Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Ada yang mau berkomentar? Bisa mengikuti? Gimana Teh Jakia? Rumus-rumusnya, Bu. Rumusnya ya? Ya, Ibu. ya itu tadi yang sudah dikasih ke apa namanya ke WA. Nanti tinggal klik aja satu-satu nih. Misalnya lupa lagi cara menentukan